Halo semuanya, Halo. hari ini Ayah New South Wales akan ada podcast sama masak-masak dengan nih. Kayaknya lumayan familiar juga mukanya. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Aku Jimmy Aku Akila. dan di sini ada tamu kita, Nick siapa? Nick Molodiski. Nick Molodiski. Atau yang dikenal dengan masak-masak dengan. Masak-masak dengan Nick. Okay. So before we begin, we'd like to begin with acknowledgement of the country. So I'd like to begin by respectfully acknowledging the traditional custodians of the land in which we gather today, the Gadigal people of the Eora Nation, and I pay my deepest respect to their elders past, present, and emerging. Boleh aja langsung ditanya ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Oke, langsung. Aku panggil Mas gak apa-apa ya? Nggak apa. Mas. Jadi siapa sih Mas Nick ini? Boleh nggak jelas. Emang siapa ya? Boleh diceritain dulu backgroundnya? Secara pendidikan Iya, atau secara pendidikan dari umur 1 tahun sampai umur 32 tahun sekarang. Detail ya. Emang asli Sydney, lahir Oke. besar di sini. Emang seumur hidup tinggal di sini. Habis itu ya pas sekolah mulai belajar bahasa Indonesia pas kelas 5 SD. Oke. Nggak bener-bener fokus sampai SMA. Jadi itu tadinya wajib, jadinya beneran fokus pas udah mau HSC. Oke. Dari situlah lanjut S1 Indonesian Studies di USyd. Terus habis itu S2. Di USyd? S2-nya apa ya? USyd Strategic juga ya? Public Relations, ya benar. Usut juga. Oh, Lupa oke. sendiri. Ya, habis itu baru mulai masuk ke dunia pengobatan. Ya, jadi Keren kuliahnya banget. nggak habis-habis sampai kayak 2 tahun lalu. Jadi 10 tahun belajar, terus baru deh nemu yang cocok. Oke, wow. Tapi sempat belajar ini juga ya, yang kesehatan gitu-gitu juga Ya, berarti ya. hampir jadi shinsei, ambil pengobatan Chinese tapi kampusnya agak terus Di sini? di sini. Oh, Tapi habis itu fokus ke udah jadi herbalis di Indonesia. Terus ya belajar urut dan jamu yang nyambung sama makanan. Jadi sekarang lebih mau fokusnya ke ya makanan itu juga obat gitu loh. Jadi masih Oh, masak-masak. jadi yang masuk nggak usah di- masak cireng terus gitu loh. Ngerti nggak? Kayak lebih Iya, masak iya, lebih iya, sehat iya. gitu loh. oke. Kalau misalnya boleh tahu background etnisnya apa sih? Karena kan Kakek nenek dari negara semua. Berarti- Dari mama setengah dari Selandia Baru, dia orang New Zealand. Iya. Kalau si kakek, nenek generasi ke-6 bule Aussie. Terus kalau papa tuh anak pertama dari keluarga dia yang lahir di sini. Sisa keluarganya di Austria, tapi kakek dari Ukraine. Jadi Molodiski itu Ukrainian. oh. Tapi Mix kita nggak ada ya. keluarga di situ. Adanya di Austria semua. Oke. Mix ya. Mix banget. Banget. Jadi secara budaya emang rada kacau sih. Dan Aku kira full Aussie kak. Oh, enggak. dan nikahnya juga sama mix lagi. Mix lagi, Indo. Bilingual banget. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Mas Tami? Mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya dulu nih. Karena masih banyak yang masih kita gali. Boleh. Mungkin pertanyaan selanjutnya lebih ke gimana dari awalnya itu kakak apa sih namanya, nama masak-masak dengan Nick itu terbentuknya dengan gimana gitu? Kayak kok bisa sih namanya masak-masak dengan Nick? Kan mulainya tahun 2015. Waktu itu jarang ada yang jual makanan Indo di sini. Jadi kita buka, tau kan grup Facebook The Rock. Iya, The Rock. Kayak kita jualan Iya. jajanan pasar di The Rock, sama gue juga jadi volunteer di IWA. Tahu IWA nggak? Indonesian Welfare Association. Oke. Jadi itu kayak perkumpulan buat yang tante-tante sama om-om gitu Oh. bisa kumpul tiap hari Jumat. Dulu jualan di situ. Kan masak-masak sama tante-tantenya di situ. Jadi tiap hari Jumat masak buat kayak 100 ibu-ibu Indonesia gitulah. Bukan catering gitu? Bukan, itu kayak volunteer service gitu. Masaknya di Jadi situ. biar mereka ada tempat buat kumpul rame-rame, biar nggak sendirian di rumah terus gitu. Jadi mereka ada kegiatan tiap hari pindah tempat. Kita tiap hari Jumat, dari situlah jualannya lewat Instagram. Terus waktu itu cuma ada 2 bule yang lagi online. Jadi yang ketiga lah, mungkin cuma 1 doang waktu itu ya. Tapi ya masih ada pasarnya. Dan Oke. gue nggak mau jual bulenya, gue lebih mau lewat makanan. Oke. Oh, lebih ke makanan. Iya, jadi fokusnya bukan ke masak sih sebenarnya, meskipun namanya masak-masak dengan Nick, tapi lebih ke kayak kuliner Indonesia tuh, khususnya kuliner Benar. daerah. Karena orang Indonesia sendiri jarang tahu. Oke.
Iya. banyak makanan yang nggak orang tahu ya berarti ya. Misalnya orang Suka Jakarta masaknya. pasti taunya makanan Jakarta, Iya, Jawa iya, sama iya. Sunda. Tahu nggak Bener. makanan di NTT Bener. kayak gimana? Iya. Tahu nggak yang dari Palembang? Tahu nggak Betul. Bengkulu tuh kayak gimana? Orang Indonesia sendiri nggak tahu. Tapi waktu itu udah Wow. udah mulai Instagram belum? Udah tahun ini udah 10 tahun. Capek. Oh, Tapi udah 10 Dari tahun. 2015 kan. Sampai sekarang. 2015. Dari awal Instagram udah namanya masak-masak dengan nih. Ya makanya belum diganti, padahal udah 2 tahunan Oh. udah nggak masak kan. 2-3 tahun udah jarang masak. Maksudnya masih ada masak tapi lebih ke cerita di balik makanannya, bukan kayak ini tambahin tepung kesini bla bla. Bener. Itu udah nggak ada. Capek. Waktu Covid tuh semuanya mulai masak Iya, kan. iya. Dan nggak ada kerjaan kan pada. Jadi di rumah masak. Jadi kayak konten gue lebih kayak nggak kelihatan. Jadi gue harus ganti arah dikit. Oh. Iya. Karena semuanya masak. Semuanya masak kompakan gitu. Lagi ramai cireng bersih ini, habis itu ada apa ya, tahu bulat, semuanya mau bikin sendiri di rumah karena nggak bisa jajan keluar kan. Ya, Pinter banget. Iya. iya. Jadi fokusnya sebelumnya sih lebih karena waktu lagi S1. Sebenarnya gue belajar bahasa Indonesia yang baku dari sekolah, yang sehari-hari tuh guru les gue orang PIK. Gue cari guru les di anak UNSW tahun 2009. Gue capek banget tiap gue belajar bahasa Indonesia, kagak ada orang Indo yang ngerti. Kayak beneran segitu baku. Kita mulai ngomong kayak abis 5 menit tuh balik lagi ke Iya. bahasa Inggris kan. Gue kayak enggak, gue nggak terima. Gue cari si temen gue yang orang PIK. Jadi butuh yang full Indo. Bener, tiap kali sama dia bawa makanan. Jadi kalau kita lagi les makan pempek, makan Oh. tempe, makan gitu-gitu. Jadi dari dia lah, oh oke, ternyata bukan cuma gado-gado doang. Kan di sekolah Iya, iya, selalu iya. gado-gado gado-gado klepon, kerupuk, nasi goreng, diputer-puter lagi. Enggak, di bawah pempek kulit tuh masih enak. Iya. Berarti tapi aku harus akuin juga bahasa Indonesia tuh lancar banget. Berarti karena belajar sama temen yang orang Indo asli. Jadi awalnya sebelum udah kenal sama dia udah bisa yang baku. Terus dia kenalin ke grup kayak teman-teman dia. Terus pas udah masuk kuliah di USIT, gue gak ada teman bule. Gue beneran sama orang Indo. Gue satu-satunya bule yang masuk PPI ya USIT. Dapat stikernya di Lancar banget. iya. Iya. Jadi emang sama mereka sih banyak kan orang Medan sih waktu itu. Oh, oke. Tapi ya full Indo selama 3 tahun. Dan di rumah sama Karina pun kita nggak pernah pakai Inggris. Itu sama anak-anak sama Anak bener-bener ya full Indo. language-nya wow. Pantasnya lancar banget kan? Iya. Aku Itu juga bener surprise banget. tadi, wow. Pas pertama kali kenalan juga lancar banget. Keren. Tapi ya, jadi di rumah emang udah 16 tahun sih sama Karina. Setengah hidup gue. Tapi Asik. waktu itu dari niat masak-masak emang udah mau nyebarin di konten sosial media apa cuman kayak di grup Iwa doang? Sebelum Iwa, pas lagi di Iwa tuh sebenarnya Instagram belum terlalu ramai. Iya betul, 2015. Belum Baru lah, terlalu baru. gimana gitu. Ada Jadi yang followernya ya habis setahun baru kayak 800 gitu, dan itu kayak wow, ada ratusan. Jadi ya emang sampai sekarang sih niatnya bukan buat bikin konten sih, emang mau sharing. Oh, Kebetulan oke. makin kesini makin Kebetulan audiensnya makin banyak kak. Dan baru dari sekitaran tahun berapa ya, 2020 orang baru mulai bisnisin Insta. Yes. Sebelum itu nggak terlalu beneran dengan polos menu sharing. Belum ada subscribe waktu itu. Belum. Subscriber susah loh, bikin konten yang beda udah terbiasa sama yang Iya. gratis. Kalau mau subscribe ngapain? Jadi ya gue nggak gitu fokus ke situ. Tapi tujuan utamanya sih buat juga. ya benar, buat bikin buku masak. Impian gue dari kecil mau ada buku masak. Aku pernah ngeliat itu by the way. Iya. Buku masak yang pernah Yang udah mana? di announce kan ya? Ada 3. Ada. Heeh. Tapi kalau gitu resep-resep gimana? Belajarnya dari mana tuh? Kayak belajar Oh, gue emang sendiri hobi kah, masak dari atau- kecil. Iya, Oh. otodidak. Sendiri sama keliling Indo masuk ke pasar. Karena ibu-ibu di pasar tuh juga nggak ada resepnya, itu asal lempar aja kalau jadi udah terbiasa satu Merah program bumbu ini. nih. Ya benar, udah kurang lebih takarannya jadi hafal gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang paling susah tuh buat ditakarin semua. Oke, konsistensi ya berarti. Benar, Tergantung mulut karena ya. udah iya. Tergantung Dan di rasa. Iwa tuh tantenya pada pilih-pilih kan. Kalau nggak enak bakal dikasih tahu. Jadi Oh. gue udah lebih pede habis itu kayak oh oke, ternyata sebenarnya bisa masak. Kalau nggak mereka bakal sangat tahu dari situlah gitu. Keren ya dari grup kecil-kecilan sampai sebesar ini. Hmm. Oh, sekarang follower 500. Udah berapa? 500 berapa kak? Ya segituan lah. 500. Ratusan ya? Yang 500-an. di Insta 500-an, YouTube kayaknya 180-an. Oh. Tapi itu cuma juga ya, mirroring. kan, YouTube, Instagram. Semenjak ada shorts suka bikin Iya. long video susah setengah mati. masih on YouTube juga.
Enggak, cuma di mirror dong, di upload barengan aja. Kan Oh, iya, pemirsanya iya. beda banget, yang komen beda banget, netizen Bener. YouTube sama Bener. Insta tuh beda. Bener. Demografinya lumayan. Entah itu kata yang tepat, demografinya betul. Ya udah. TikTok nggak masuk. Oh, TikTok enggak ya? Terlalu tua, woy. Sama kan kayak Reels juga sama. Ya tapi tetap joget-jogetnya itu kayak yang diinginkan pemirsa Iya. TikTok tuh Boleh masak enggak. sambil joget. Stabil fitness. Tahu. Pernah mikir sih, cuma nggak ngerti. Jadi ya Instagram Oh, cukup. oke. Stay di Instagram dan YouTube. Yang nyaman. Boleh, boleh. Oh ya, ngomong-ngomong, kita juga ada pertanyaan English nih. Tapi terserah mau jawabnya Indo atau English. Tapi bebas. What sparks your interest in both Indonesia and Australia? And how have these two cultures influenced your content in social media? Mungkin ada beberapa yang udah kejawab ya, tapi coba kalau in depth-nya gimana? In English, sure. I don't sound as interesting in English. In Indonesia, it was the school process, and then I think culturally, as I said before, my background's really mixed. Yep. Yeah. So I think for me, Australian culture isn't as familiar as like full-on Aussie, even though I was born here. Yeah. So I think what I've learnt the most is by sharing about facts about Australia to the Indonesian audience, because Indonesians have certain things that they know about Australia, which sometimes aren't that right. So I mean, I've learnt a lot by learning stuff on their behalf and then sharing. Does that make sense? Yeah, so I kind of do it that It way. does, yeah. But yeah, Indonesia. Yeah, I've travelled around. Went to Papua, Kupang. Like I've been, like I want to know. I don't just want to like read something on Wikipedia and be like, yeah, I read this today. I want to go. I want to learn. Tapi have you actually tried the food kayak di Papua, di Masak papeda di kota-kota pinggir lain? danau Sentani sama orang lokal masak. Ada kontennya nggak sih? Kita Ada mesti di nonton. YouTube 2019 tapi anaknya baru 1, sekarang udah 3. Udah makanya nggak ikut ribut. 6 years ago, wow. Iya. Oh iya loh. Keren banget. Iya 6 years 6 ago. years ago. Iya. Kupang baru tahun 2022. But that was for an AYA event I was telling you before. AYA NTT and the Australian Embassy had a cooking demo. Saat itu masak apa? Saat itu bikin sambal luat pakai finger lime. Jadi itu mau ada kayak hubungan antara Aussie sama Indonya kan. Jadi pakai jeruk yang dari sini terus sambal luat. Pernah makan nggak? Sambal luat ya? Sambal lu. Yang biasa sama daging sei. Iya. Nah itu. Ya jadi ganti jeruk. Limonnya jadi finger lime. Oh, oke. Jadi ya. I think he knows more of Indo food than we do. Iya kayaknya deh. Banyak. I went in depth. Like, Iya, I'm like, bener-bener. terus sejarahnya juga itu sesuatu yang juga banyak orang nggak ngerti. Khususnya salah satu buku masa gue tuh tentang kuliner Tionghoa. Orang Chinese tuh bawa banyak banget makanan di Indo. Kecap manis pun sebenarnya asal muasalnya dari Tiongkok, cuma diasimilasiin gitu. That's the stuff I like. It's like the history behind it. Lihat klepon, kalau makan klepon di Bali, terus ujung-ujungnya nyampe di Sumatera, bahannya berubah terus. Nyampe di Kalimantan Selatan, kelapa sama gulanya di luar, Iya. bukan di dalam, ya berubah terus. I like that Kayak stuff. strukturnya gitu. Hmm. Oh. Udah tahu belum? Saya baru tahu kayaknya. Iya. Wow. That's what I That's like. interesting. Bener-bener suka banget belajar mengenai makanan dan Ya belajarnya yang suka betul, masaknya sih kalau nggak suka. I like cooking. Jadi dulu ke teori ya banyak. Betul, juga. ya iya itu. Sempet buka warung juga tahun berapa tuh? Anak gue berapa 2,5? Berarti 2 tahun yang lalu. Warung namanya? Namanya Kelapa. Yes, aku pernah. di By the way, aku pernah kesana. Di mana? Pernah juga sekali, ya. Di Port Point bukan? Betul. Ya, aku ingat. Oh. Iya. Ingat Dan itu pun ingat cuman sekali. karena ya kebetulan dapat space yang bisa disewa selama 6 bulan. Jadilah kita pop up masak. Gak cocok di dunia hospitality. Sukses cuma maksudnya kayak Iya ramai kok Kak, pernah kesana. teori sama masak buat banyak orang tuh sesuatu terbang. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Oke, paham. Wow. Jadi perbedaan itu ya. Nggak sukanya teori. Belajar. Bukan masak buat berapa ratus orang tiap hari. Sungguh-sungguh berbeda. Berarti struggle-nya kalau misalnya demo cooking demo untuk orang banyak tuh Gak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Nggak Karena apa-apa. lagi masak beberapa porsi aja. Kalau misalnya harus kayak itu sambil jelasin juga. iya. Itu nggak apa-apa. Kalau bisa sambil ngomong nggak apa-apa. Kalau lagi masak di restoran tuh kan nggak bisa Iya. berinteraksi Iya, kan. fokus. Udah keburu sibuk sama Betul. Sama staffnya. Iya, sama staff. Wow. Never again. Wow. Tapi berarti udah nggak ada plan lagi ya? Buat buka kayak gitu enggak.
Enggak. Sejauh Emang ini? rencana dari awal emang mau nyari yang bisa selama 6 bulan gitu. Oke. Tapi looking forward kok Kak, kalau mau buka lagi. Kita jadi first in. Benar. Kita bakalan pertama kali nyoba. Apa? Pengen punya tempat jajanan pasar. Kalau masak nasi gitu sebenarnya dari dulu itu lebih dipaksain sih Karina, maaf ya Kar. Tapi ya itu lebih kayak idenya dia. Gue maunya jual kayak klepon, wingko babat, gemblong. Sini nggak ada yang jual gemblong. Iya lagi. Jarang. Klepon ada beberapa cuman. Ada. Ada. Enak. Kadang udah kelamaan atau kurang kenyal atau Bener. kayak gulanya udah keburu Bener. kayak beku Dingin. lagi. Iya. Dingin. Gue agak pilih kalau makan klepon. Oh iya? Harus yang fresh. Yang panas berarti. Yang panas. Kita fresh waktu itu. Kita Iya. fresh bikin di depan orang. Berarti itu Tapi enak. telepon Bali tuh yang paling enak takaran gula. Nggak tahu gulanya, tuh. tepung ketannya lebih banyak. Kalau di Jawa tuh tepung beras biar lebih plek gitu kan. Jadi even beberapa kota itu pakai tepung yang beda, gula yang beda gitu-gitu nggak sih? Beda. Kalau- Gula Bali nggak boleh bilang gula Jawa, di Bali itu gula Bali. Oh beda. Oh tak sama. Tak sama. Beda. Kalau di Jakarta tuh kan kita makan klepon ada abang-abang yang mikul gitu. Iya Gitu. sama biasa sama Oh, iya. kutu bambu. Iya, kan. bener. Iya, Bener. Bisa Oh, masuk gang. Di sini nggak ada cenil loh. Bener, cenil iya Nggak lagi. ada. Nggak cenil malah. Tahu Nggak cenil. Astaga. Keluarganya pada dari mana? Jakarta semua. Padang. Oh, enggak juga lagi. Sebutnya onde-onde kalau di situ mah. Oh, dia Ya, iya. onde-onde kalau Iya. Wah, orang Jakarta mah onde-onde yang digoreng. Bener. Sama gemblong biasanya paling. Gemblong. Sama gemblong jual. Getas suka nggak? Apa tuh? Getas. Getas. Gemblong kalau gulanya dipakai gula pasir yang putih, bukan gula Jawa. Aduh, Nggak pernah makan ya? Nggak pernah Jadi enak makan banget. lagi. Jadi Nggak luar belum kayaknya deh. enak banget itu getas. Getas namanya. Boleh kita Getas sama coba di gemblong. sini. Duh, tapi nggak ada yang jual Coba ya di kalau sini. ya lu nggak ikut hari Jumat ya? Coba gue bikinin buat hari Jumat Boleh kalau deh. gue ada waktu. Ikut. Ikut. Sumpah Jadi gue ikut. bener-bener, sumpah gue ikut. Dari Nyobain Boleh, getas. boleh. Nyobain getas. Getas Cobain. enak loh. Getas. Namanya. Getas. Enggak, aku belum pernah dengar namanya malah kita. Getas. Jadi ya makanan Padang sih beda banget. Jajanan pasar Padang apa ya? Jadi mikir sendiri. Keripik. Aku minum. Balado bisa Aku nggak? creepy. Empiang dadiah pernah nggak? Mm-mm. Ya, Apa tuh? empiang dadiah. Emping. Emping sama susu. Emping dan dia. Apa tuh ya? Iya kan? Nanti belajar kita. Coba masak Kayak ya. yogurt gitu dari susu kebo. Oh, jadi dia beneran plain base ya? Iya, Hmm. kayaknya. Udah nyebelin udah lama banget. Oh, emping sama susu apa? Susu. Kebo ya? Susu Iya. kebo. Enggak, bukan plant based dong jadinya. Bukan plain base ya? Buffalo itu. Buffalo. Padang-padang apa kayak Minang? Minang ya. Iya, tapi ya Minang itu masuk. Minangnya dari mana? Kota Padang. Sangkar. Oh, Batu Sangkar. Kak, tapi kan aku bukan dari Padangnya langsung. Tahu. Nenek kaki Tapi- jadi aku nggak tahu banget. Oh. Gua Enak, habis- Kak. habis Kalau mau- rendang gitu-gitu suka nggak? Favorit nggak? Suka, tapi rendang ayam. Oh, tapi aku juga suka rendang Enak ayam. loh. Rendang ayam aku juga suka. Karena kan bumbu instan di sini lumayan banyak ya. Kita pakai aja tempat tambahin santan dikit. Iya bener enak. Sampai kalau di Australia enaknya juga gitu ya Kak ya. Banyak bumbu Indonesia. Benar. Bisa dibeli di mana-mana aja. Betul. Banyak. Enaknya Semua Asian kalau supermarket sih udah ada iya. sekarang. Dan enak-enak lagi rasanya. Tinggal Iya, tambahin not bad loh. beberapa. Iya, banyak restoran di Indo pun pakai kok. Bener. Iya. Praktis gitu dan Kan lain-lain. bisa beli bulk dari mereka juga. Gue kenal sama beberapa yang punya company-nya kan. Iya, emang bisa dibeli yang Pack-pack gitu. iya, gede banget. Wow. Tapi enak sih. Yang satu lagi tuh yang baru dari Padang, Siti Nurbaya, pernah nggak makan bumbunya? Siti? Bukan lagi endorsement, kebetulan dapat kotaknya kemarin. Itu enak. Tinggal tambah daging aja, nggak usah kasih santan. Siti Nurbaya. Ntar gue kirimin linknya deh. Enak. Mau Itu dong rendangnya kita mau enak. linknya. Ada yang jual tapi di sini. Ada orang di Balmain deket sini. Boleh mungkin nanti kita cobain ya. Tapi itu toko batik, Boleh, tapi terus dijual gimana? bumbu di belakang. Loh? Pernah nggak? Toko Two Belum, aku Basket. Belum pernah. Two Basket tuh. Belum pernah. Oke. Kita masih banyak harus nyobain makanan. Jengkol makan nggak? Enggak Kak, aku enggak. Aku juga. Belum makan Aku nggak? enggak. Aku enggak. Jariang. Selain jengkol? Jariang kan kalau di. Oh, keluarganya juga Padang. Kakek. Hmm, Kakek bukan. Padang. Jariang kan bahasa Solo. Iya, jengkol. Oh iya. Jengkol jariang nih. Jari. Jariang. Jari. Bener. Jariang. Kerupuak jariang. Karupuak jariang. Iya. Best friend gue orang Payakumbuh. Orang pakai bumbu. Oh. Makanya knowledge Padang gue nopet. Masuk ke daerah lain. Nih banyak banget kita harus cobain makanan-makanan. Wah, Dari gurunya sendiri. dari gurunya. Dan mungkin Gil,
Kita masih banyak banget pertanyaan. Boleh, kita lanjut ke pertanyaan nextnya. Mungkin aku yang nanya. Jimmy. Oke, Mas Nick. Pengalaman pertama mengunjungi Indonesia dan pengalaman yang paling berkesan ketika ke Indonesia. Apakah pengalaman pertama atau setelah beberapa kali? Ini dua pengalaman yang berbeda kan? Iya, dua pengalaman yang Tadi kan berbeda. masak-masak udah tuh. Udah di tuh. Papua, di kota-kota lain. Yang lain juga boleh. Kalau yang pertama kali ke Indonesia 2006 ikut mama, ada yang buka klinik di Jakarta. 2006 masih SMA ya? Lo lahir bulan apa? April. Udah dong, udah 4 bulan. Masih 6 tahun. Gue juga masih umur 12-an kok, 14 deng. Ya. Waktu itu ke Jakarta, duduk di mobil sih, masih inget banget makan kayak dikasih kayak makanan dicobek gitu kan. Berarti yang pertama kali makan Indo juga? Makan 2006. Indo di Indo dan ya cuma 4-5 harian doang sih. Unik. Yang paling berkesan apa ya? Mungkin traveling boleh juga. Iya, saat mungkin NTT atau Papua salah satunya. NTT menarik, Papua menarik banget. Papua menarik itu di luar ekspektasi. Coba diceritain di Papua ada apa aja tuh gitu. Dari awal Boleh datang. nanya juga nggak reasonnya kenapa kesana, apa holiday atau? Iseng, karena banyak jujur suka denger yang kayak Papua tuh, ya ada yang bahas Papua Iya. dengan Iya. gitu dah. Penasaran sebenarnya kayak gitu nggak nyampe di situ tuh salah satu tempat paling aman yang pernah gue kunjungin di Indo. Sentani ya? Iya, jadi nyampe nih di Jayapura. Kita di Jayapura lewatin kayaknya bandaranya di Sentani deh. Cakep banget. Gila, kayak lagi mimpi. Dan makanannya enak-enak banget. Yang Makanan paling enak apa? Papua. Kayak cuma ikan dibakar gitu aja atau ikan Tapi yang diasap fresh ya? Fresh. Mereka Mahal sih. Sekali makan ikan sama nasi 150.000 per orang. Sama kayak di sini. Iya, sama kayak Tapi di sini. worth it karena fresh. Iya. Dan bersih. Sama makan, tau nggak ikan lohan? Ikan lohan. Iya. Yang jenuh Iya, gitu kan. Iya, mereka juga makan. Kita makan apa? Papeda. Serius? Apa enak gak? Manis. Ikan lohan, gila. Enak. Ini tersing banget, kita coba lagi ya. Iya, ikan lohan, tapi aku gak tahu loh ikan lohan bisa dimasak dan dimakan. Sebenarnya mirip, bukan deng, itu ikan mas. Bentuknya mirip ikan nila. Oke. Pas kecil. Tapi kita nanya itu yang bapak jadi jenong nggak? Iya, belum gede aja. Buat itu jadi diasepin doang. Enggak, dibikin ikan kuah kuning. Papeda, iya, Papeda. mix sama papeda. Enak. Berapa hari kalau boleh tahu di situ? Cuma sebentar ya. 3-4 hari. 3-4 hari. Soalnya tiketnya juga murah waktu itu. PP cuma kayak berapa ya? 2-3 jutaan per orang. Biasa ke Papua mahal. Iya. Dari sini? Enggak, dari Bali. Oh, dari Bali. Bali. Oh, dari Tapi Bali. biasa 8 sampai 10 Iya. juta. Papua. Yes. Papua lumayan mahal. Sekarang juga udah ini kok udah jadi famous destination juga kan. Bener, Udah Raja kota- Ampat gitu-gitu. Raja Ampat betul. Tapi lu lebih jauh lagi. Capek bawa anak. Tapi kita pun harus stop di Timika dulu. Nggak ada penerbangan Transit langsung. ya. Berarti pakai pesawat kecil paling ya, enggak Lumayan kecil. Iya benar. kayak paling Susi Air dan lain-lain gitu ya. Iya. Kecil-kecil gitu. Kalau kota-kota yang lain selain Papua, NTT tadi ya? NTT Bali. udah, Bali udah, Apalagi yang udah? Jawa Tengah Mungkin udah. Sumatera kan tadi salah satu sahabatnya dari Sumatera. Dari Iya, Payakumbuh. tapi dia Payakumbuh yang lahir di Pekanbaru. Oh, Jadi Oh, Pekanbaru udah juga pernah mix ya, Pak. kita bener. Banyak orang Minang di itu Pekanbaru. Tahu nggak arti kata Pekanbaru? Ayo. Pekan. Kan pasar baru, orang Minang kan dagangnya ke situ. Jadi sebenarnya itu jadi kota gara-gara orang Minang. Ini knowledge baru nih. Jadi orang Knowledge Minang baru. dipakai Keren, keren, keren. nih. Pernah makan salalawak nggak? Salah lawa pernah dengar. Iya, itu kayak gorengan kecil Iya, bulat-bulat. iya. Wah, enak. Itu makan di situ. Jadi Pekanbaru udah pernah beberapa kali. Palembang pernah. Palembang. Medan. Oh, Medan juga pernah. Medan juga pernah. Sekali doang ada kondangan teman. Kalau kota-kota yang di Sumatera paling suka apa tuh? Yang paling sering datangin Pekanbaru kan? Ya karena temen sih. Karena temen. Iya, soal kegiatan turis gitu nggak ada apa-apa. Panas banget lagi. Bener. Tapi pernah dari sini ke KL baru ke Pekanbaru, soalnya cuma 25 menitan kan naik pesawat deket banget. Iya, dekat. Terus Palembang 2-3 kali pernah, Jawa Tengah pernah. Pernah makan ini gak? Aku mau nanya Palembang. Pempek yang di bawah jembatan yang kita langsung
prasmanan. Itu waktu itu kurang berani jujur. Oh. Perutku masih bule. Iya, beli-beli. Yang garpunya yang dulu Iya, iya. dihilangin kan dia bilang kayak gini. Yang nggak ada tutupnya kan langsung asal tangan Iya, celupin. terus iya benar itu pernah. Wah itu pernah sekali. Aman. Dan itu aman karena kan saya lahir di Jakarta. Tetep lah. Jadi kuat lah ya imunnya. Kuat. Gue sekarang udah lumayan, cuma kalau itu sih lebih ke enggak. Karena kan iya mereka kan samping langsung jalan. Bener. Tapi enggak. Pempek sih makan. Pempek makan. Suka yang bakar enggak? Pempek bakar belum nyobain lagi. Pempek biasa yang Wih, unik sih. Pempek bakar belum Rada nyobain. keras. Tapi enak. Isinya sambal ebi. di sini ada. Oh, sambal ebi, Ada nggak sambal di sini? ebi. Iya sambal ebi. Terakhir gue makan di mana ya? Enggak, pempek. Enggak ya, Itu di sini ada Terakhir ya? makan di belakang Mall CP Jakarta. Enggak, itu November kita baru pulang. Mau cepet. Iya, tapi di sini nggak ada. Ada sih satu restoran pempek, tapi kayaknya nggak jual deh. Udah jual. Enggak. Kayak jarang deh kak ya pempek bakar ya. Jarang. Jarang Sama banget dicampur pempek telur bakar. suka nggak? Itu enak. Yang digoreng bukan? Oh, yang dibakar juga ya? Yang Dibakar, biasa pakai dicoba sendiri. yang dipakai apa daun pisang bakarnya. Benar. Iya kan? Itu tuh lumayan enak tuh. Lupa. Kalau ngomongin pempek paling enak juga kulitnya. Iya benar. Bener aku juga Benar. setuju. Benar Aku juga banget. aku juga Enak setuju. banget. Baru ada yang mulai impor dari Palembang langsung loh. Ingetin. Nanti baru? gua cari baru masuk bulan lalu. Banget kalau misalnya dia frozen gitu ya. Frozen tinggal Oh. goreng sendiri di rumah. Sumpah. Boleh kita order. Yang pempek yang terkenal banget. Udah masuk ke supermarket kok. Ada impor terbaru. Duh, pikun gue That's hari not- ini. Kelihatan that's umur good gue to hari know. ini. Ada kok. Baru dari bulan lalu mulai masuk. Oh, bulan lalu berarti Kalau masih aku baru tahunya di banget. Indo ada pempek gebi kan. Oh, Gebi lumayan Itu terkenal. Jakarta. Iya. Pernah makan yang dari ikan salmon nggak? Gue beli. Enggak. Enak. ada yang Enggak. dari Kayak salmon? warnanya pink gitu. Malah Ada yang dari salmon. Itu cobain di mana kalau yang dari salmon? Di pink kayaknya. Oh, menyesuaikan. Atau yang pakai arang pernah nggak? Itu sih nggak nafsu. Oh, sih. enggak. Gue nggak sih makan. Kurang. Hitam. Aduh, Belum orang. kayak kurang deh. Nah, Tapi interested ya. Iya. makanan Kalau itu Sunda apa suka lagi, Pak? apa? Kenapa? Makanannya. Kenapa? Apa? Enggak yang dari tadi kan ngomongin pempek. Oh, iya. Selain itu ada lagi enggak yang tadi? Keluarga Karina tuh Sunda Chinese, jadi kalau makan ke rumah dia banyak tauco. Oh, tauco. Aku Iya, juga suka. mamanya Cianjur, papanya orang Cirebon. Tauco enak banget. Jadi gitu. Lalapan berarti. Bener. Lalapan Harus nyobek. ada lalapan di rumah, bener harus. Berarti di rumah ada cobek. Ada dong. Ya, ada tulisan masak dengan custom. Kayak harus dijual ya kak. Nyampe di sini udah berapa dulu kayak cepet Iya. per satunya. Iya. Oh iya. Terus Berat. berapa lagi? Iya berat. Mau Coba, sih coba. pernah mikir. Sekarang udah bisa dapat cobek yang Hello Kitty, Iya. semuanya ada. Custom. Tapi Saya harus pasti pastiin itu bakal- bukan semen. Aku suka banget kan masak gitu. Iya. Pakai Gak ada cobek di sini. Enggak pakai. Dia mah enggak pakai blender. Beda I know, tapi. right? Beda Ada itu tapi. yang di Balmain juga jual cobek. Boleh deh. Cuma 20-an dolar kok. Itu murah ya, $20. Bini Lebih gue yang enak. impor. Enak masaknya. Iya. Iya, tapi harus pastiin juga dari batu, bukan dari semen. Iya. Banyak yang dari Bener. Yang semen baru-baru. kan. Mm-mm. Iya. Tapi ya, makanan sih tetap yang paling berkesan. Makanan yang paling berat. Tapi orang Indo pun kalau keliling Indo tuh mau makan. Emang mau kayak Iya, makan. lu ke Kota Baru tuh cari makanan dulu. Alasannya pasti makan sih Iya. di Indo. Nyobain makanan baru. Paling gurih, paling renyah juga di sana. Dan apa rempah-rempahnya di beberapa pulau kan kalau lumayan kuat kayak Sumatera dan lain-lain. Kalau rendang kan lebih suka yang kering apa yang masih basah? Kering. Yang basah nggak bisa. Aku prefer basah. Yang basah Aku ya. prefer basah. Yang Kalau kering dendeng? hitam. Dendeng? Dendeng batok. Batoko. Suka. Dendeng batoko suka. Ada juga yang sambal merah, sambal hijau. Iya. Iya, suka banget. Oh itu mantap. Tapi tetap sambal paling enak tuh sambal goreng Cirebon. Pernah nggak? Sambal goreng Cirebon. Ya kalau nyoba sih pasti pernah. Yang gak ada bijinya, cabenya diiris panjang-panjang gitu. Oh masih kasar ya? Masih kasar. Pete makan nggak? Pete nggak makan. Nggak makan juga. Ih. Ati ampla makan. Ati apa ya? Ati enggak, ati ampela enggak. Kenapa? Jeroan nggak makan. Jeroan tunjang. Itu mau, iya. Tunjang makan. Makan. Dia Makan. makan. Padang. Itu yang gue nggak makan justru. Oh. Masak buat Karina. Oh iya, Udah. sempat nonton videonya tuh tunjang. Oh jadi buat Karina doang. Iya, dia itu buat stok 1 minggu. Itu pakai slow cooker ya? presto. Oh presto. 1,5 jam jadi. Oh, presto yang ini. Yang tinggal di oh. Iya. Ya
Ya kalau slow cooker tuh kan jadi kaku dulu, Iya. udah keras jadi kayak kaget gitu uratnya baru lu mas. Oke. Pakai santannya santan beli berarti? Beli. Gue pakai bumbu gulai ayam. Jadi Oh, bumbu instan ya? bumbu instan Bumbu mas. instan. Blendernya capek, tinggal di apartemen baunya kemana-mana, nggak bisa jemur lagi. Tahu kan kalau blendernya ada warna Iya, kuningnya tuh mesti iya, dijemur. harus jemur. Hilang. Kunyit kan. Enggak Banyak langsung. banget ya guys. Kita banyak banget. Dari Sumatera ke kota yang lainnya juga. Aduh, Oke. boleh. Oke, kali ini kita ada pertanyaan English lagi. Sip. Karena kita bit of Can mix do. sekarang. Pertanyaan nextnya itu, how would you educate yourself and your child to live such a bilingual life gitu? Atau enggak gimana cara? Karena kan kakak kan pasti kan anak-anak kakak kan pasti ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga gitu. Cara manage-nya susah nggak sih? Apa one parent one language gitu loh. Kan beberapa orang tua ada yang Apa iya lebih prefer mana? Kita Susah nggak? full Indo di rumah. Tapi yang pertama tuh si Zoe ngobrolnya bisa pakai Indo. Yang kedua baru umur 4 sih, kayak baru mulai jelas. Oke. Kayak omongannya baru mulai jelas gitu kan. Dia baru mulai bisa dua-duanya. Inggrisnya oke. Sekarang dia ngerti kalau dipakai Indo, teman-temannya nggak ngerti. Jadi dia lebih Iya. pakai lagi. Oh. Enggak, dia justru mau ngomong Indo karena itu, bukan jadi malu. Dia kayak oke, gue bisa Iya. ngomongin dia. Anakku. Jadi ya di rumah full Indo. Sama ya baru kalau ketemu sama mama papanya gue tuh pakai Inggris. Baru English ya. Oke. Masuk sekolah. Tapi justru menarik ya, maunya full Indo Iya, gitu, di rumah. nggak mix gitu. No, nggak boleh. Kalau misalnya Karina lagi nggak di rumah full, 50-50. Boleh lah ya. Boleh. Kalau nggak ada Inggrisnya istri dikit di deh. rumah. Tapi satu kalimat nggak boleh campur. Oh. I'm very strict. Oh. No, you need to speak one Ada sentence and then one. alasannya nggak? Iya, Kenapa? Anaknya jadi pusing, jadi belakangan Oh. ini banyak anak yang katanya speech delay kan. Sebenarnya mereka cuma nggak bisa keluarin katanya karena mereka kayak mau yang yellow, mau yang red. Kayak ya, gue juga bingung mau ngomong apa sih sebenarnya. Iya. Dan mereka ngerti dua-duanya tuh cuma saking kecampurnya anaknya nggak. Takutnya nanti impact ke sekolahnya juga ya atau enggak? Gurunya udah siap kok. Udah. Itu yang gue kasih tahu semua orang tua. Gurunya udah siap buat anak yang belum 100% bisa ngomong. Jadi Iya. mending pakai bahasa ibunya di rumah, ngomong ngaji Indo di rumah. Nanti dia jadi native speaker dua language. Bener. Kalau dia misalnya pakai Inggris di rumah, ya maaf sering kali bahasa Inggris yang dipakai di rumah kurang. Oke. Banyak yang oke, cuma maksud dari pengalaman gue tuh masih ada banyak yang bahasa Inggrisnya kayak agak kurang kena. Nanti masuk sekolah bahasa Inggrisnya yang mesti disempurnain. Jadi tetap perjuangannya sama aja. Betul. Berarti bahasa Inggris di luar rumah. Kalau misal bahasa Indonesia full di rumah ya. Full Berarti dua-duanya tetap berjalan. wajib Untuk anak kedua dan ketiga juga akan sama seperti itu metodenya. harus Harus. buku anak kita bahasa Indonesia semua di rumah. Aku juga Iya. beli itu textbook SD. Oh. Jadi dia harus belajar yang baku juga kan. Oh. Pengalamannya si Zoe dia yang paling gede. Iya. Pengalaman dia kebalik sama gue belajar yang baku dulu baru Baru balik yang- yang sehari-hari. Buat kalian tuh Formalnya ya? kagak ada yang pakai formal di rumah. Iya. Jadi masuk ke sekolah baru belajar yang formal kan. Jadi dia tahu oh ini nyebelin banget. Oh gue harus kasih tahu kalau itu menyebalkan. Iya. Hal-hal kayak gitu buat dia biar nanti dia udah lebih siap. Kalau Agak misalnya yang mau. pertama lebih fluent kali ya sekarang ya, si yang Zoe kan. Dia pertama. jemput sekolah langsung. Ted lu tahu kan sih tadi kayak dia. Oh. Gitu. Bener full ya. Lu tahu nggak sih tadi? Yang Iya. anak pertama umur berapa mas? Tahun ini 9. 9. Iya, Oh. cuma 10 tahun lalu. Ada satu dekade. Gue nih umur 21. Oh. Iya. Oh muda ya kayak. Nikah muda ya. Udah 10 tahun. Nikahnya di tahun sini ini. apa di Indo? Sini. Di sini. Gak mau yang gede. Gua jujur pemalu ya. Gue nggak. Kalau misalnya lagi cooking demo gimana gitu gue bisa. Cuma maksudnya kayak kalau kondangan ala Indo. Iya. Yang sampai berapa ratus orang enggak berarti. No, thank you. Kita 32 orang termasuk kita berdua. Oh, Keluarga, intimate bener-bener ya. keluarga intimate. Tapi kalau ngomong-ngomong gitu kakak tipikal yang introvert atau extrovert kak berarti? Apa in between? In between. In between. In between. Kalau nyaman sama orangnya ya ku bawel setengah mati. Kalau enggak, sangat nyaman dulu Bye. paling belakang. Biar semuanya. Ya, extroverted, introvert. Ya. Tapi fun fact kak Nick juga part of Ayah ya dulu ya 2012. Betul. Pas peluncurannya jadi sebenarnya Pas tahun apa, 2012. outreach officer? Community outreach officer pertamanya Ayah New South Wales. Berarti
Kita Kaget. generasi muda. Udah 13 Jauh tahun banget. kemudian Jauh banget. masih inget banget itu di USID ada acaranya. Iya. Cuma gue nggak ke foto, gue udah keburu pulang baru pada foto-foto, jadi gue nggak di fotonya. Iya kasihan banget Sempat dokumentasi. tuh nggak 1 tahun jadi komedi ya? Apa cuma? Iya, 2012 full 1 tahun. Hmm. Kan waktu itu gue juga Indonesian Studies Representative buat Departemen Indo Studies. Dan yang dulu ada jam ngobrolnya gitu kan, language exchange. Oh. Gue yang pertama adain. Jadi itu gue sama Bu Novi di USID. Oh Bu Novi. Dia kenalin gue ke presidennya. Ayah, katanya ini bule yang harus belajar bahasa Indonesia nih. Gue kayak ya udah sip, gue ada teman bulenya. Kan gue yang join sama PPIA kan, jadi teman Iya, orang Indo semua, PPIA. kelasku bule Iya. semua. Jadi udah gue yang kenalin, jadilah pada ngobrol tiap hari apa tuh hari Selasa, sorry gitu. LX Language Exchange. Gue yang ngadain. Sampai ada masih ada. Sampai sekarang. ada masih Baru gue sekarang. lihat kemarin ya masih ada. Masih ada. Itu baru Tadi mulai ada di Dalam 2012. Square. Heeh. Wow. Tapi dulu nggak ada kan komunitas Indo dan juga banyak bule yang belajar bahasa Indonesia tuh lebih fokus ke Jogja atau Bali, jarang lari keluar kedua komunitas tersebut. Padahal di USID banyak kan orang Jakarta, Medan, kagak ada orang Jogja. Ini dikit ada, cuma maksud gue nggak sebanyak itu. Jadi ya biar bisa lebih tahu tentang seluruh Nusantara, bukan cuma 2 kota doang. Jakarta pun jarang tahu loh. Gue waktu sekolah Bali tuh- paling ya. Bali, guru gue orang Bali dulu. Iya. Bali. Dia doang waktu gue belajar bahasa Indonesia, dia doang yang asli Indonesia yang ngajar bahasa Indonesia. Logat Bali dulu kan banget. Sekarang udah kayak koko-koko gue. Benar-benar. Tapi ya, atau Jogja, banyak yang ke Jogja. Khususnya kalau ke USID, gurunya USID. pada Jawa semua. Yusit lumayan banyak sih. Iya. Oke, kalau pertanyaan Berat Next euy. ya, iya. Berat. Ini baru kayak Jimeng buat nih. Iya. Iya nggak sih? Iya. Mas ke Minum dulu. English ya, berarti who shaped you most into the person you are today and how did they influence you? Maybe kalau ini mungkin lebih ke role model kali. Iya, boleh. Boleh. Atau pasti kan orang tua kan pasti ya. Mama papa. Sama papa. Ada Iya. figure lain-lainnya. Lebih ke komunitas sih sebenarnya. Oh. If I think Salah kita satunya ada- AIA dan PPIA saat itu. semenjak gue kenal sama orang Indonesia, my whole personality changed. Different I can person. imagine ya, Yeah. karena udah lama juga kan. Udah lama. Udah 10 tahun itu. Dan ada beberapa yang temen gue yang di Pekanbaru tuh ada beberapa orang yang beneran bikin lebih pede. 10 tahun lalu nggak mungkin gue ngobrol kayak gini. You guys bring out, you have no choice but to be more confident. Berarti tiap hari latihan sama teman-teman yang di Pekanbaru gitu-gitu. Latihan apa nih? Bahasa Indonesia biar Nggak pernah pakai Inggris sama mereka. Gue yang nggak, jadi gue udah bisa yang baku dulu. Semua temen gue sekarang nggak pernah pakai Inggris. Nggak, gue Kalau meninggalkan. misalnya ada kata-kata nih dari awal-awal mau belajar Indo, ada kata-kata yang nggak ngerti gitu, lebih baik nanya apa ke translate gitu ke English gitu kalau nggak ngerti part beberapa bahasa Indonesia. Oh, gue lumayan beruntung, temen-temen gue tuh bakal jelasin ulang pakai bahasa Indonesia yang berbeda, bukan Wow. langsung ganti ke bahasa Inggris karena gue mintanya begitu. Oh, oke. Tapi itu lebih maksudnya lebih cepat nangkap ya jadinya. Iya, yang paling susah tuh Iya. pemakaian kayak loh kok dong sih, itu yang Betul. itu sebenarnya katanya Betul. sendiri dan Kata-kata lu- tambahan itu. Iya, kata iya. tambahan Iya itu dong. benar. Kata-kata Itu buat bule tuh susah setengah mati dan sering banget. Iya sih kayak hah? Enggak loh, kayak itu yang Enggak lah. susah. Iya Iya. benar. Itu yang susah. Itu yang susah. Itu pas baru mulai bener-bener bisa ngobrol sama orang Indonesia, pemakaian itu yang jadi agak susah. Nah, tapi ujung-ujungnya bisa. Cuman itu juga nggak ada textbook yang ngajarinnya kan. Kalau boleh tahu berapa tuh sampai bisa kata-kata sambungan tuh ngerti gitu dan bisa ngucapin sama teman-teman. Gue masih inget tahunnya sekitaran 2010-2011. Dan Karina Selama tuh 2 tahun berarti. Buat iya, jadi karena fluent. awal-awal coba mulai pakai terus kan nggak pernah, kayak sangat off. Tapi Karina tuh awalnya sebenarnya gue ikutin program belajar bahasa online. Jadi istri gue tuh dulunya yang language exchange partner. Oh. Jadi dia mau belajar bahasa Inggris tapi gue udah bisa ngomong Indo, jadi dia nggak pakai Inggris lagi. Jadi ya chatting sama dia, jadi gue bisa tanya dia semuanya sih. Waktu itu dia lagi di China. Oh. We're all over the place. Tapi PDKT-nya dari situ ya. Istriku, guruku. Istriku partner Apalagi Indonesia aku. ya dari 2009 beneran tiap hari online.
zaman lu pernah pakai MSN nggak ya? Enggak. Kita 3 tahun nggak pakai. MSN Messenger. Tahu. Iya. Nggak denger doang. Ya sebelum ada ya kita pakai Messenger, masih pakai email Hotmail buat login. Oh. Oh Ya. yes, tahu. Kita pakai itu. Dan tiap hari full Indo sama dia. Dan dia juga lumayan ya orangnya agak belak-belakan ya. Kalau ada yang salah langsung dikasih tahu, tapi tetap Iya. pakai Indo. Dari situlah. Berarti influence dari istri, Lumayan teman-teman, dari dia. Iya. komunitas-komunitas banyak kayak. Lebih ke ya komunitas. Tahun berapa sih Kak ketemunya berarti? Sama Karina. Iya. Face to face apa online? Oh, online dulu ya. Online dulu 2009, face to face habis lulus SMA ke Hong Kong, ketemu di situ karena dia kuliahnya di Guangzhou. Ketemunya di Hong Kong malah. Iya. Wow. Pertama kali ke Indo sama dia ya 3 minggu habis itu ke Jakarta. 3 minggu. Nggak jadian sampai 2012, temenan dulu 3 tahun. Oh, temenan dulu. Baru pacaran, baru nikah 2015, baru punya anak 2016. The rest is history. Tapi ya, Keren. iya. Susah sih belajar bahasa Indo. Banyak yang mikir gampang, Susah gak gampang kok, sama iya. sekali. Iya, kayak tadi kata-kata iya dong. Kata tambahan sama banyak beberapa kata yang punya meaningnya tuh beda. Atau justru kayak kata sakit, khususnya sekarang gue kan urut kan, gue ada bisnis Oh, pijitan. oke. Ampun dah, buat kita bahasa Inggris tuh sakit tuh is it painful, does it ache, is it hurting you? Ya sakit, sakitnya apa? Kayak maksudnya kayak sakit di dalam, Nggak sakit di luar. spesifik ya? Iya, Iya, nggak nggak. spesifik. Kalau masuk ke bahasa Jawa gitu baru lebih spesifik. Bahasa Indonesia sendiri nggak kok sakit. Sakit. Tok, udah. Disebut sakitnya di sini, Iya, ke sakit tangan, di sini. lengan. Is it aching, is it Iya. stabbing, pain itu. Ya sakit, oke. Jadi bisa kayak 15 menit. Kayak buat kita justru saking di beberapa kayak konteks gitu kan, saking sederhananya kosakatanya bahasa Indonesia jadi susah ke translate. Ngerti nggak? Jadi kayak harus sama kayak tenses gitu lah. Iya. We ate, we've eaten, we're going to eat, we'd already Malah eaten. justru kan kalau Indonesianya Nggak past makan. tense-nya Iya. nggak kepake Kak. Sama aja, saya makan, tadi makan. Betul, dan itu Iya. susah justru buat kita kurang bisa mengekspresikan diri. Banyak orang mikir kayak kan gampang tinggal ngomong gini aja. No, tapi gue rasa ada yang kurang Iya. greget gitu loh. Iya. Iya. Benar-benar. Oh. Iya. Komunitas dan istri itu influence terbesar dari Ya kayaknya. Mas Nix ya. Ya benar. Keren, sampai what shape him itu today. Iya. Keren banget. Jadi boleh bawel. Gue pernah mikir mau ganti tagnya jadi itu tapi aslinya nggak. Mulai bawel. Boleh banget. Oke, Kyo. Boleh ya, kita next questions. Was there any life experience that changed your perspective about the world and what happened at that time? Positively or negatively? Both. Ya, Ya pernah sih apa ya? Lagi coba yang paling ringan biar nggak terlalu berat. Jujur, gue nggak mau balik ke community terus, tapi tiap kali ngobrol sama orang, Aya sih, sama pas mulai masuk sama PPI ya, masuk sama komunitas Indo, that changed a lot. Kalau saya yang negatif ya terlalu berat buat podcast ini gue. boleh kita keep it as it is boleh. Iya, banyak sih punya anak tuh. Punya anak, Iya. betul. Oke, sorry, take that changed me completely. Masih inget banget tanggal 16 September tahun 2016 dikasih anak kecil terus kayak oh yo susternya nggak Iya. bantuin udah harus pulang sendiri aja. Kan di sini beda. Iya. Di sini beda sama iya. dulu Beda, ya, bener. treatmentnya. Iya. Di sini kalau udah katanya kalau udah saya melahirkan, kalau udah oke juga bisa balik. 6 jam kemudian lu Iya. disuruh pulang justru 6 jam khususnya. kemudian bisa balik langsung. Iya benar, ya itu tuh Aku kepikiran. lupa. Kalau di Indo kan kita mesti dirawat, bisa dirawat berhari-hari, bisa stay. Dan kita pun nggak ada yang bantuin di rumah kan. Mm-mm. Mama mertua juga nggak datang Oh, gitu. It's just kalau di the three Indo- of us. Kalau di Indo kan mertua dateng atau tante, Iya, Mulia. kita nggak kasih orang ketemu sampai di umur 3 bulan. Ya, Masih that changed. fragile juga masih kan maksudnya, masih Iya, kecil, masih bener. anak bayi. Terus anak kedua lahir pas COVID. 2020 dong. Ya 20, hamilnya selama 2020. Oh, Keluarnya oke. 15 Januari 2021. Itu stres setengah mati. That changed my perspective a lot. Terus juga di antara budaya Aussie sama Indo buat dan sebenarnya papa lumayan Austria kan, Germanic culture, Aussie culture, Chinese Indo culture. Sangat It's so kewalahan mixed. waktu itu menurutku Soran. Diverse banget. Iya. Kalau raise kids gitu, misalnya kan lagi mau raising kids pas anaknya masih bayi,
ada influence nggak? Karena kan mungkin keluarga kakak dari culture yang beda, Karina juga dari yang beda. Ada influence yang beda nggak sih? Gimana cara raise kids-nya tuh mesti ada kayak certain way gitu? Beda. Beda. Kita lebih relax, jujur. Oh, kalau Keluarganya bisa Karina langsung agak gitu. lebih kayak intens. Harus ada ini ya mas ya maksudnya. mak. Tapi lebih Tantangan intens, kayak mau ngerangkak dikit aja udah Oh. di stop. Kalau kita Iya. udah biarin Iya. ngerangkak aja. Ya mungkin kayak kita juga bisa ngeliat ya Dari budaya Indo Indo ya. parents dan parents di sini tuh beda banget. Tapi oma gue yang orang Austria nggak jauh beda sama orang Indo kok. Oh. Malah melebihi orang ini itu orang Overprotective juga Iya. jadinya. understatement. Tapi ya, it's just very intense lady. Tapi ya mama yang paling santai sih, nyokapnya gue tuh yang paling santai. But yeah, huge differences, huge. Tapi Berarti- secara budaya yang keluarga Austria sama yang Indo-Chinese tuh lebih mirip. Contohnya kayak kakak gue nikah sama bule sini, yang full bule sini. Lebih banyak perbedaan budaya antara mereka berdua dibanding gue sama Karina misalnya. Oh. Kayak kita masih makan meja. Bule di sini nggak makan meja, udah satu porsi, udah makan selesai. Iya. Ya, kita masih nambah, lu nggak boleh pulang lapar, Beneran. harus kenyang. Iya. Sama. Iya. Kalau soal itu sama. Makanya kadang gue coba cerita ke orang budaya di Aussie, ya friendly kok. Oh, tunggu, mungkin di rumah gue agak sedikit berbeda dibanding everybody else out there. Ini menarik banget nih. Beda culture, That changed, cara yeah. iya. Sama Zoe Cara juga raising. lihat reaksi kayak orang kekepoan itu sesuatu yang sangat berbeda di Iya. Indonesia sama Australia. Di sini keponya sama tapi we keep it to ourselves. Iya. Iya. Kalau Masih ada dipikirin. concern, iya. Ya betul, kalau masuk ke komunitas Indonesia, you know what. Ya. Sangat tahu. Betul. Which isn't always a bad thing. Tapi kadang aja sama kayak netizen pada umumnya. Oh, that changed my perspective a lot. Gue diteror habis-habisan di Instagram. That was Maksudnya banyak yang negatif kayak. Oh, banyak terus dan nggak tahu feedback kenapa gitu. negatif. Kayak bener parah banget mau ngomongin fisik, mau ngomongin yang di-upload. Yeah, those two things. Pas dulu si Zoe pun, that's one negative thing I can talk about. Zoe dulu ada Instagram, followernya sampai 70-an ribu. Oh, anak yang pertama ada Instagram. Iya, habis itu gue udah nggak upload. Banyak orang yang nggak tahu gue ada 3 anak. Yang ketiga nggak gue upload sama sekali karena banyak banget yang agak sedikit aneh yang follow Zoe. Kayak kita uploadnya sebagai kayak education, kayak biar orang bisa belajar bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama Zoe. Di upload bilingual kayak pisang, banana gitu, lucu video-videonya. Banyak cowok yang mulai follow yang umurnya lebih tua dari lu sekarang. Oh, Ya, maksudnya kayak udah teenager Iya. udah adult malah. lebih sumuran ya 25 ke 30 cowok-cowok yang pada mikir lucu, pengen Iya. cubit, pengen culik. Oh, Astaga. Jadi kita matiin total. Oh my god. udah diaktifin kan udah sekarang. langsung. Sebenarnya ada satu kejadian di airport di NTT. Ada satu orang lagi di roti mau beli roti, roti, iya. mau beli roti, tiba-tiba dia lagi diam nggak lihat ke kita. Itu Zoe ya. Terus kita kayak, apaan? Itu Zoe ya. Kita kayak bukan kok, langsung kita tarik. Jadi dia salah satu orang yang kita takut setengah mati. Wah, itu mah Naik pesawat matiin instatnya udah nggak ada lagi. Oh. Takut. ini ke traumatise ya. Iya. maksudnya. Bener Yus. Apalagi Iya. anak dan Anak. anaknya juga masih minor banget. Bener, dan dia waktu itu baru umur 3. Oh my God. Ya, Tapi 70.000 banyak kak itu buat orang-orang ke expose juga kan. benar. Tapi awal-awalnya 30-40 ribu pertama beneran anak kecil suka upload stories lagi belajar dari Zoe, beneran dapat. Abis itu tiba-tiba entah masuk ke server. Kan kalau viral tuh masuknya Algorithm. ya depends who it goes to. Banyak. Masuknya bener-bener beda banget. Kayak kalau tahun berapa tuh 2018 gua upload donat Indomie misalnya, tuh follower gue naik 50 ribu dalam sehari. Oh wow. Abis itu semuanya cuma mau ngomongin donat Indomie selama 6 bulan. Gue kayak udah itu cuma sekali upload, cuma makan doang. Jadi waktu itu si Zoe masuk ke satu server kayaknya yang langsung masuk ke kalangan yang Iya. agak sedikit unik lah. That wasn't fun. Traumatize untuk anak yang kita harusnya jaga. Bener. Dan Dan di secara Instagram kita langsung lihat. banyak orang yang bilang kayak dasarnya netizen beraninya di belakang HP lagi ngetik gitu. Iya. They say it to your face. Tapi Yang gue itu- pun yang negatif tuh langsung ngomong kok kalau lagi Iya. kurang. Sekarang udah jarang dan gue lebih berani labrak balik. Tapi itu impactnya gimana kak kalau dia kayak gitu udah diaktifin IG terus tapi kalau anak nggak berarti belum terlalu
Dia nggak Tahu tahu ya, apa-apa. belum tahu. Dia nggak, dan kita juga nggak biarin sampai udah jadi parah banget. Ada banyak anak kecil di Indo yang ada di Instagram yang pakai bajunya agak revealingnya. Oke. Sengaja mancing biar dapat Iya. duit. Iya. Komen-komennya parah banget. Iya, iya. Oh itu satu lagi. Tahu nggak kue pepek? Tahu kan? Oh ya. Iya. Apa itu? Di Sumatera arti pepek tuh lain. Iya. Yes. Kan kue lapis pepek tuh artinya ya lengket Iya. berlapis-lapis itu bermakna banget buat orang Betawi. Waktu itu masuknya ke server orang Sumatera yang otaknya agak gitu dan Zoe yang lagi makan. Astaga. Oh my god, itu Oh, jangan lagi di video yang lagi makan. Oh my God. iya mereka nggak mau makan pepek yang kue, mereka mau makan yang lain. Astaga. Itu. Oh, karena she saw it. Itu my God. anak kecil cuma lagi makan kue basah doang, udah digituin. Iya. That's ruining her day nggak sih? Dia Maksudnya? nggak tahu, dia nggak tahu. Oh. Kita yang tahu. Oh, Tapi jadi kayaknya tahu. ada apa sih? Oh enggak, kita nggak Itu cerita. realita yang masih ada sampai sekarang di Masih, itu Jakarta. baru tahun lalu, 2 tahun Sampai lalu. sekarang masih ada. Padahal kalau Masih. bikin kue ya, Iya. maksudnya nggak usah di-relate ke Betul. hal yang lain Iya. gitu. Tapi kalau gue belain si Zoe, ntar gue yang dibilang baper. Nah, masuk ke Oh, sini gue udah angkat astaga. tangan Si hapus baper. aja. Iya, mending udah nggak usah dibahas lagi aja. Astaga. Udah hapus aja videonya. Tapi kasihan juga itu lagi promoin buat temen yang punya restoran di situ, Iya. yang baru ada kue pepeknya. Masuk ke server apa nggak tahu. Tapi bisnisnya ramai sama 2 bulan habis itu jadi udah ada positif di baliknya. Positif. Dan anak gue nggak tahu, tapi gila. Gila. Dan sampai sekarang masih banyak yang kayak gitu tuh. Tapi impactnya jadi Tapi- nggak baik gitu. Untung masih ada parent kan yang masih Tapi banyak yang biarin biar bisa dapat betul, duit. Itu yang betul, gue nggak terima. betul, Dan betul. gue cukup, Iya. gue buat Instagramer cukup jujur. You get what you say. Kayak gue, oke mungkin gue lebih ekspresif ya, emang lagi bikin video. Tapi tetap gue nggak lagi ngarang demi views gitu loh. Gue nggak bisa yang viral-viral gitu. Nggak bisa yang clickbait demi orang nonton. Nggak bisa gue. Banyak yang iya, cuma demi Iya. cuan. uang. Ya. Tadi nggak kepikiran ternyata banyak. Jadi banyak negatif positifnya juga ya. Oke. Yang ini menurut gue ini lebih menarik karena ini belum lama nggak sih? Baru Maksudnya setahun. kayak- iya. Baru bener-bener Jadi- baru minggu lalu, 2 minggu lalu Minggu setahun. lalu ya, yang sekarang juga aku sempat buka-buka Instagramnya. Jadi kebetulan Kak Nik itu udah memasuki ke ini ya Kak, namanya Raga Wellness. Kalau misalnya boleh nggak? Can you tell more about that? Ada apa tuh? Apa sih Raga Wellness? Sebenarnya cuma ya, itu bisnis gue sama Karina. Jadi kita berdua terapis buat trigger point therapy. Itu bahasa buletnya buat urut kayak di Indo. Urut Trigger ya? point therapy. Trigger point, my facial trigger points. Tau nggak tuh apa? Apa tuh? Ya kayak lu ada trigger point di sini tuh. Oh iya, Iya. kan kerasa lagi. Iya. Kerasa lagi. Langsung. Jadi kita tuh tahu. Iya. Kerasa beneran. Satu lagi dalam sini. Tuh. Iya. Kerasa. Jadi misalnya orang yang sakit, gue suka diurut. Gue mikir di sini kagak ada urut yang enak. Bego juga karena gue nggak bisa urut diri gue sendiri. Jadi gue buka bisnisnya rada bodoh. Gue nggak bisa. Tapi ya gue lihat ada peluang. Gue udah 12 tahun kerja di klinik keluarga gue. Jadi gue emang kerja di klinik full time job. Gue bukan masak sama sekali. Masa hobi? Hobi yang ya puji Tuhan sampai sekarang ini udah mulai dapat duit. Tapi buat jadi full time dengan 3 anak di Aussie yang enggak. Jadi udah kerja di klinik dari gue lulus kuliah, bantuin bokap gue sama researchnya dia di Profesor USIT. Oke. Jadi gue bantuin dia sama researchnya dia, terus dia juga masih praktek di klinik pencegahan yang gue bantuin dia di kliniknya juga. Gue lihat dari situ pengobatan tradisional di Indonesia tuh umum. Di sini Jarang pencegahan jarang banget ada. Jadi ya gue mulai belajar tentang jamu, gue mulai masuk, gue jadi herbalis. Kalau gue WNI, gue boleh jadi pengobat tradisional di puskesmas, tapi karena gue masih pegang paspor Aussie, gue nggak boleh. Jadi gue udah belajar buat ngeracik ini itu, dan urut tuh, gue bisa langsung lihat hasil gitu loh. Kayak orang dateng tuh mau keseleo, mau sakit pundak, tension headache. Tapi Wow. ada Konstipasi. beberapa orang Indo ada kadang-kadang kayak takut ini, takut A, takut B. Karena beberapa kasus kan juga ada yang diurut malah lebih parah gitu. Nah, ini gue lagi nggak ngejelekin satu industri, tapi Iya. maksud gue kalau chiropractor itu lebih mungkin
banyak yang asal aja kalau di Indonesia. Tanpa sertifikasi. Ya beneran berdasarkan Maksudnya pengalaman aja. education, Betul, mereka ya, belajar di gitu. YouTube. Gue tahu beberapa orang yang belajar di Belajar YouTube, di belajar di temen-temennya, terus belajar di temen-temennya sama beberapa bulan, terus habis itu buka praktek. Apakah gue bakal percaya sama mereka? Ya tidak. Tapi banyak orang iya, karena kata teman mereka kesana terus oke. Jadi banyak kejadian kayak gitu. Gue sangat mungkin overqualified buat tukang urut. Ya. Ya udah, kayaknya Udah rasa tadi. 12 tahun di klinik, terus 12 tahun di klinik, jadi gue kuliahnya, gue belajarnya di Dedication Indo, juga. abis itu gue ke Malaysia buat belajar, abis itu gue datang ke sini buat dapet sertifikasinya sama orang Persia. Jadi gue fully insured. Massage industry di sini itu satu industri yang sebenarnya nggak perlu asuransi, nggak perlu apa-apa, kayak there's no governing body. Gue tetap ambil semua sertifikat yang diperlukan. Berarti belajar untuk urutnya sendiri itu berapa lama? Yang tergantung kurang lebih 18 bulan, 2 tahun. 18 bulan. Gue hampir jadi sinsek, tau sinsek kan? Enggak. Pengobat tradisional Chinese. Akupuntur. Akupuntur, iya. Nah, gue hampir jadi itu tapi kampusnya rada abal-abal lah. Oke. Kayak dari 15 minggu, buat kuliahnya bakal total 90.000. Gue ambil semester pertama dosanya nggak nongol. Kayak buat apa gue bayar? Kayak buat apa gue bayar? Iya, kayak iya Yang semuanya itu. open book lu. Ya benar, benar loh, benar. Gue Benar. disuruh open book. Gue kayak nanti kalau gue ada pasien, Iya. masa gue buka terus kayak buka bukunya Iya, tunggu enggak. bentar. Karena kalau misalnya di sini temen aku kan ada minimal 200 pasien untuk lulus kalau nggak salah. Jadi, Buat sekolah apa nih? fisioterapis kalau nggak- Benar. Iya. Jadi buat gue nggak ambil remedial massage karena gue masih mau praktekin traditional Indo type massage. Jadi yang gue belajar tuh di luar, datang ke sini ambil sertifikasi trigger point therapy sama sports massage gitu-gitu. Kalau ambil remedial juga harusnya 200 jam. Tapi gue juga masuk satu kampus mulai belajar. Kagak ada yang diajarin sama sekali. Masuk ke kelasnya gue udah siap, gue bumper test, gue ada pulpen, gue kayak yuk, dia kayak oh no, we're not learning anything. Gue kayak buat apa? Hampir ceban loh. Iya. Belajar sendiri. Jadi enggak, semua yang gue ambil tuh beneran satu one on one, herbalnya ya sebenarnya belajar sendiri tapi Kalau untuk herbal, kayaknya jamu, aku udah lama banget nggak minum. Kalau misalnya jamu yang paling bagus untuk kesehatan tuh apa? Mbak tahu gak? tergantung keluhan lu apa, kebugaran lu segimana, lu mau diet apa. Pegel-pegel mungkin. Pegel-pegel? Lu harus minum kayak pegelinu gitu kan? Iya, pegelinu udah diracik. Lu pernah minum pegelinu nggak? Belum lagi. Itu tolak angin punya. Beras Mereka- kencur paling biasa. Nah itu, gue juga suka Beras bikin. kencur demen sih. Enak tuh. Beras kencur. Terus Beras. ada jahe kan biasa bawa jamu dia mikul. Iya. Dan dalamnya abis minum beras kencur ada jahe kan. Gula itu- jahenya gitu, iya, itu itu sama enak. kayak Karina cuma minta itunya doang. Itu enak banget. Itu enak banget. Itu enak Tapi banget. yang susah di sini tuh jenis-jenis jahenya nggak ada. Jahe merah, Jahenya nggak. jahe emprit. Kalau itu jahe apa ya? Yang mana dulu? Yang dipakai buat jamu. Itu jahe biasa. Jahe biasa. Yang buat minum habis udah ya itu jahe biasa. Yang buat obat tuh jahe merah sama jahe emprit sama temulawak, kunyit hitam, banyak. Dan itu yang susah dicari di sini. Enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Kencur yang fresh pun enggak ada kan, cuma ada yang kering. Khasiatnya pun beda. Oh iya, kencur frozen. Tapi kayak lu misalnya ngerasa mau masuk angin gitu, lu kalau kayak mandi pakai air daun jeruk gitu, disiram-siram aja Mandi badan air lu bakal daun lebih jeruk? seger. Iya. Boleh coba tuh. Gue bener-bener masuk ke Air yang daun iya. jeruk. Dan gue Emang dari tuh- kecil nggak dikasih minum obat. Kalau dijelasin kenapa? herbal. Kenapa bisa korelasi antara daun jeruk dan tubuh? Khasiat di dalam itu. Ada apa tuh dalam daun jeruk? Ya secara saintifik emang ada zat-zatnya gitu yang bikin lu lebih segar, ngangetin badan lu, bikin lu lebih oke. Baru tahu nih. Iya banyak Air sih. anget kak gitu. Tapi kita kan susahnya di sini kan ada shower. Ini kan Iya. ilmunya dari kayak yang ada gayung. Gayung. Iya, yang Baknya bisa, embernya baknya, betul iya, iya. bisa disiram-siram kayak gitu. Tapi ya gue belajar begitu. Dan pijit ya nggak cuma fokus ke pijit ke soleo gitu. Orang konstipasi pun kadang ada yang harus bisa dipijit. Banyak yang pencernaannya jadi nggak lancar kan. We do everything. Alternatively. Alternatif. Tapi ngomong-ngomong Raga Wellness ini udah full time ya kak ya? Maksudnya bisnisnya udah suka udah banyak ngambil klien berarti ya? Udah. Wah, sampai full time sih masih kerja di klinik juga. Masih kerja- Malah oh, masih berdua. kerja. Jadi gue harus bantuin semua IT-nya gue yang ngurusin, research-nya gue bantuin. Tapi mereka cuma kerja 3 hari seminggu. Oh, tiga. Jadi gue pulang dari situ urut Selasa,
Kamis, Sabtu urut juga. Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi gue pokoknya 6 hari lah kerja. Full banget ya. Plus 3 kids, udah full banget. Pas Schedule. kontennya ya enggak. Iya, kontennya juga nggak kelewat. Tapi yang bagusnya sih buat Raga bisa dikontenin. Cuman gue juga bukan tipenya, banyak yang kayak di Indo tuh sama di sini sih yang sambil diurut dikontenin kan. Gue nggak bisa kayak gitu. Oh, Takes yang away live from maksudnya. that. Ya gue Iya, nggak bisa. Jadi itu susahnya di gue juga. Gue harusnya lebih berani nanya mereka mau direkam nggak. Tapi di sisi Iya, ada satunya gue nggak mau consent rasanya. gitu. Iya. Nggak mau lebih gimmicky gitu loh. Iya. But yeah, so far so good. Orang pada suka, orang pada balik. Return rate sekitar 60%. Aku lihat ini kok feedbacknya juga bagus-bagus kan, ada beberapa juga yang katanya udah feeling better gitu-gitu. Banyak yang salah terapi dari dulu. Oh udah Banyak. salah terapi. Jadi mereka misalnya ke Kairo, tapi masalahnya di otot. Kairo kan tulang. Tapi Kairo nggak bakal ngomong kalau itu bukan. Oh, Ngerti nggak? iya, Kayak gue iya, tipe orang iya. gue datang ke gue dengan keluhan kalau gue nggak bisa bantuin, gue Iya. pulang aja. Gue nggak bakal ambil duit lo. Oh, Udah baik, oke, gue nggak oke. bisa bantuin. Banyak yang masih, oh sini coba dulu, siapa tahu membantu. Padahal nggak. Padahal enggak sama sekali. Ya nggak ada salahnya coba juga. Cuma maksud gue, Iya, lu iya. salah otot Iya. ya ngapain lu dikertekin? Nggak nyambung. Jadi wasting time juga maksudnya. Dan duit. buat- Iya. Dan kalau gue sih Iya. itu buat 1 full jam, kayak benar-benar urut 1 jam, bayarnya buat 1 jam. Banyak yang lain sampai udah 70 buat 15-an menit lah. Itu normal buat Kairo. Gue pun ke fisioterapis kapan ya? 2 minggu lalu iseng dapat promo $59, terus buat follow upnya 400. Gue kayak ini berapa lama? Follow-up-nya kemahalan. Disuruh balik 15 kali dong. Oh, Itu $5.000-an. Iya, iya. Karena gue iseng di Insta. Kaget. wow. Iya, tapi gue harus emang harus ada ciri khasnya sih. Bedanya gue sama beberapa yang lain di sini tuh gue emang certified, banyak yang masih belum. Dan gue kerja dari klinik keluarga kan, Yes. jadi kelihatan lebih fancy. Lebih profesional, Iya, lebih katanya. experience juga. Tapi kliennya Indo kak, rata-rata ya? Full. Oh full Indo. Bule nggak ngerti urut, nggak mau sakit, harus sakit kalau mau sembuh. Iya kan karena diurut. Iya, Iya, mereka nggak mau. Pernah ada beberapa orang yang bawa suaminya lah, yang bule, udah mulai that hurts. Nggak jadi deh. belum bener-bener pijit, nggak jadi. Baru tahu. Oh iya, Biasanya enggak. kalau di massage kan sakit juga ya maksudnya. Oh enggak, Kalau terapi. mereka mau kayak tong, kayak sleep gitu. Can't do that. Gue yang ikut Beda, tidur. Iya. Meskipun belajar juga, buat lulus urut gitu harus belajar semua yang relaxation punya juga. It's just so boring. Dan ya gue mau supaya orang tuh sembuh. Gue emang ada tujuannya. Kayak one day kalau misalnya full bulan ini bakal nyobain deh. Ayo. Di daerah mana kak? Daerah mana tuh kalau? Potts Point. Potts Oh, Point. Kita di dalam Nggak hotel. jauh. Gitu. Boleh disebutin alamatnya? Nanti mungkin teman-teman ada yang lihat Nanti kita add di sini Di ya. Raga Wellness kolom. di bawah di sini. Iya. Instagramnya ada. Tapi ya kita di dalam hotel. Ini langsung lanjut atau gimana nih kita? Iya. Segmen pilih mana? Segmen pilih mana. Jadi segmen ini kita bakal ngebandingin antara A sama B dan nanti Mas Nick milih antara A sama B dan reasonnya kenapa. Oh, Gitu. Jadi pick one ya. Iya, pick one. Pilih salah satu. Start dari mana? Gue berarti ya. Boleh. Oke. Rendang atau meat pie? Rendang sih. Oh ya? Lebih sering makan. Lebih sering makan. Oke, next. Nah, ini agak kontroversial. Ini agak kontroversial. Oke. Jujur gue nggak ikutin bola. You gotta be careful nih. Jadi Pertanyaannya apa? Socceroos atau timnas Indonesia? Waktu nonton Iya. kemarin timnas Indo. Timnas Indonesia, Ya, timnas ayo. Indonesia. Sebelum itu belum pernah nonton bola. Sama sekali. Enggak. Berarti kemarin timnas Indo lawan Socceroos pertama kali. Iya. Jujur itu Socceroos yang mainin. Gue cuma mikir tim Aussie itu Socceroos. Socceroos itu. Kalau sama Indo. Gue cuma sorry nggak nyambung gue. Gue cuma mikir tim Aussie sama tim Indo. Oh itu Socceroos. Gue Socceroos. nonton Socceroos. Ya, itu pengalaman yang sangat unik. Karena Garuda saat itu kan merah, kan stadion jadi merah. Merah Kan? semua. Yalah gue dukung Indo. Katanya Sydney kandang Garuda. Sini kan Garuda. Pakai apa sih waktu itu berarti bajunya? Baju Indo. Ini
Netral gue. Gue dulu sama orang Indo kan bawain temen, enggak gue nggak berani. Juga Rani. Rame-rame. 30-an ribu kok. 30-an ribu yang dalam. Bener. Banyak. banget. Banyak. Banyak Indonesianya malah. Iya. Kita kan ya kata orang di sini kurang ya semangat Iya. ya personality kita. Iya, football. Football. Mm-mm. Mereka football kan yang kayak Rugby. Kalau football itu iya, rugby. rugby. Iya. Kalau di sini. Kakek Di sini gue soccer pemain kan buat berarti. Wallabies dulu. Tahu nggak tim Wallabies? Itu Wallabies. timnas rugby. Jadi kakek Yang gue biru nggak sih logonya? Wallabies? enggak Warna itu New ya? South Wales. Itu Waratahs. Warna- Gue nggak ngerti buat tapi masih ngerti. Gue dari dulu main water polo, gue beda. Oh. Gua pernah. Oh, beda. Beda. Beda sport. Yang nggak usah ngomong gitu, gue di kolam renang aja. Lebih milih nongkrong di cafe Indo, di warung Indo, warkop, atau brunch di bar Opera House. Oh di Indo punya. Di Indo punya. Iya, jauh lebih nyaman gue. Di Jauh. warkop-warkop. Oh, di iya. warkop ya? Iya, Ramai orang. ya nggak apa-apa. Lebih Nyaman di warkop. Jauh. Dan jauh lebih murah pasti. Iya, nggak kalau warkop di sini sih nggak ya. Tapi iya di sini ya warkop sih Oke. pasti. Next question, pertanyaan terakhir. Lebih pernah main layangan nggak? Liatin orang aja. Kenapa? Oke, kalau gitu hobinya tadi apa? Motor, Harus merpolo ya tadi ya? Water polo, water polo. water polo. Renang, gue main. Tapi itu udah lama, lu belum. Gue udah selesai lu baru lagi. Terakhir gue main 2007 deh. Water polo atau surfing? Gue alergi sama wax di surfboard. Oh. Karena lebih suka. Saya lebih suka. Gue nggak asik banget orang gitu. Gue main body surfing. Kalau body surfing gue bisa banget. Pernah nggak? Belum nyobain. Oh itu enak banget. Lu pernah nggak? Masuk dalam ombaknya gitu terus badan lu yang ke bawah. Belum. Kalau swimming ya sering ke Iya. beach gitu, ikutin ombak sering. Tapi kalau ini enggak. Itu kayak keangkat sama ombaknya terus dibawa. Gak pernah. Oh itu enak. Enggak lagi. Tapi gue cepet gosong. Gue kan redhead kan. Iya. Iya, gue nggak bisa lama-lama di luar. Jadi kalaupun mau ke pantai itu udah jamnya yang hiunya pada mulai keluar. Jadi nggak cocok. Iya, gue nggak bisa lebih dari 10 menit ke matahari. Perlupain. Yang nggak seru. Anak gue yang paling gede sama yang paling kecil bisa. Gue sama yang tengah tuh nggak bisa. Oke, kita tutup sekarang dan we'd like to say thank you for listening. Thank you juga untuk Nick yang udah datang. Gue yang untuk thank you dong, Murdi. siang ini udah cerita-cerita dan pengalaman-pengalamannya, makanan-makanannya dan termasuk banget tadi pengalamannya juga yang kita Ntar jadi gue bawain belajar. ya hari Jumat. Tentang makanan, culture juga, nanti budaya. one day aku bakal nyobain pijit. Pasti. Ayo. Teman-teman nanti untuk link ilmu pijit juga ada di sini. Mungkin segitu aja dari kita dan ya, bye bye. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa selanjutnya. selanjutnya.